Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala shiratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Bapak muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan Rabb semesta alam yang telah memberikan kekuatan kepada kita, keimanan, kesehatan kepada kita, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat sehat ini luar biasa sahabat muslim. Semoga kita terhindar dari adanya COVID-19. Sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersama-sama insya Allah akan mendalami sedikit tentang implementasi ukhuwah Islamiyah, penerapan yaitu persaudaraan di dalam Islam atau implementasi ukhuwah Islamiyah, lebih tepatnya manifestasi ukhuwah Islamiyah, perwujudan penerapan ukhuwah Islamiyah. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui umat Islam ini dan sebagai manusia di dunia ini, kita pernah mendengar dalam catatan sejarah bahwasanya umat Islam dan manusia pada umumnya itu telah menyaksikan adanya khilafah Islamiyah berabad-abad yang lalu. Dan kita mengetahui bahwasanya khilafah Islamnya itu hilangnya itu hampir kurang lebih 13 abad atau 1300 tahun. Ternyata pada tanggal 3 Maret 1924 khilafah Islamnya itu dihapuskan oleh penjajah kafir laknatullah. Daulah Islamiyah atau negara Islam itu yang kita yakini ada itu telah hancur. Maka ketika daulah Islamiyah atau negara Islam itu hancur, maka lenyaplah Islam dari eksistensi atau keberadaan secara politis dan sosial. Ini semua orang mengakui ini. Lenyaplah Islam dari keberadaan politis dan sosial. Sekaligus hilang, lenyap sama sekali, kerabat muslim. Kafir penjajah yang tidak suka dengan Islam secara terus-menerus melakukan upaya usaha penghancuran umat Islam. Memang ada nasnya ini, sudah ada nasnya dalam Al-Quran Mereka itu menghantam, orang-orang kafir itu menghantam kesatuan umat dan negara, kesatuan umat dan daulah dengan terlebih dahulu membuat keraguan terhadap Islam ini. Jadi target mereka, orang-orang kafir itu adalah membuat orang-orang Islam itu ragu-ragu dengan keislamannya. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah umat Islam itu ragu-ragu dengan Islamnya sendiri, kemudian mereka membagi-bagi wilayah daulah Islamiyah. Nah, ini
membagi wilayah-wilayah negara Islam menjadi negeri-negeri Islam yang banyak sekali. Nah, dibuat divide et impera, dibuat pecah belah. Kita menyaksikan hingga saat ini negeri-negeri kaum muslimin ini banyak sekali, dan itu mereka itu seperti lidi yang tidak diikat. Masing-masing berdiri sendiri, tidak diikat. Mereka merasa bebas hidup sendiri, mereka per negeri itu memang sesuai target kafir penjajah. Jadi kafir penjajah itu membuat pecah belah. Politiknya itu divide et impera, itu sudah dari dulu memang seperti itu. Nah, pemecah belahan itu, ya, divide et impera itu menyebabkan hilangnya harapan untuk mengembalikan sistem kekhilafahan. Jadi masing-masing negeri Islam itu lupa bahwasanya dulu mereka diikat dengan satu ikatan, yaitu kekhilafahan Islam berdasarkan akidah Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harapan untuk mengembalikan sistem kekhilafahan itu menjadi sesuatu yang awang-awang. Sebagian itu masih awang-awang, dan itu targetnya dari orang-orang kafir penjajah memang. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya sampai mengatakan bahwasanya khilafah itu bukan ajaran Islam, katanya begitu. Berarti kan memang taraf berpikir umat Islam, pemahaman umat Islam terhadap khilafah Islam ini rendah sekali. Ini kerabat muslim. Setelah kehancuran sistem Islam dalam tingkat khilafah Islamnya itu, maka kafir barat menarik diri dari semua negeri Islam. Mereka secara jelas itu, secara fisik itu memang tidak ada menjajah secara fisik benar-benar, ya. Itu tidak, secara fisik itu tidak seperti perang beneran gitu, tidak. Tapi mereka menempatkan penguasa muslim menggantikan kedudukan mereka. Jadi mereka itu menjadikan penguasa-penguasa di setiap negeri-negeri Islam itu cukuplah manut, dengan kafir barat, gitu kira-kira. Saya tidak perlu menjajah secara fisik, tidak. Saya hanya perlu penguasanya saja. Yang penting penguasanya itu loyalitasnya kepada saya, katanya gitu, kepada kafir barat. Jadi kita harus mewaspadai ini. Jadi memang dikendalikan oleh barat, kafir barat itu mengendalikan penguasa negeri-negeri Islam ini. Sebagian besar begitu dikendalikan. Cukup menggantikan kedudukan kafir barat, yaitu penguasa itu sendiri. Pengganti mereka ini ternyata lebih kejam dan lebih bersemangat menghapus sistem Islam. Jadi ternyata justru penguasa-penguasa itu lebih kejam dan lebih bersemangat menghapus sistem Islam agar negeri-negeri Islam itu tetap tercerai-berai. Jadi negeri-negeri Islam itu tercerai-berai. Dibuatlah sebuah ikatan, namanya ikatan namanya persahabatan kah, hubungan ketetanggaan, dan kebersamaan dalam kepentingan belaka, hanya berbasis kepentingan belaka. Ikatan inilah yang dijadikan media komunikasi di negeri-negeri Islam, menggantikan ikatan keislaman. Nah, kerabat muslim, jadi ikatan keislaman itu tidak lagi, yang ada hanya ikatan persahabatan, hubungan ketetanggaan, dan kebersamaan dalam kepentingan belaka, hanya sebatas kepentingan saja. Kerabat muslim, ikatan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam itu sudah lenyap.
ia tak membekas pada individu, rakyat maupun negara, karena sudah dilenyapkan oleh kafir barat. Orang itu paham dan maklum bagaimana hubungan antara, misalnya ya, hubungan antara Irak dan Iran misalnya, Suriah dengan Turki misalnya, atau antara Mesir dan Libya. Nah, hubungan mereka itu satu sama lain tidak lagi berdasarkan ikatan keislaman, tidak, kerabat, tetapi hanya sekedar ikatan persahabatan untuk kepentingan bersama. Jadi ikatan keislaman diganti dengan ikatan ketetanggaan, ikatan keislaman diganti dengan ikatan persahabatan. Itu saja. Kemudian sering kali terdengar cekcok di antara mereka tentang yang namanya batas teritorial atau batas negara. Misalnya Suriah menuntut Turki untuk mengembalikan daerahnya yang bernama Liwaul Iskandariyah misalnya. Iran menuntut Irak agar mengembalikan pulau-pulau Abi Musa misalnya. Tambul besar, Pulau Ton kecil, ya. Tuh. Itulah sebenarnya strategi divide et impera, strategi pecah belah ya kepada negeri-negeri Islam oleh kafir penjajah, oleh kafir barat. Dengan cara seperti itulah mereka berhasil membuat teritorial penguasaan dan pengawasan. Nah, kafir penjajah itu berhasil itu membuat teritorial penguasaan dan pengawasan, berhasil menyulitkan usaha dan mengembalikan sistem khilafah. Karena sudah ada batas-batas teritori tadi, batas-batas negara tadi. Maka harapan umat Islam untuk mengembalikan sistem kekhilafan ini berat, ya. Usaha itu sulit, ya. Usaha itu sulit, berat. Ini memang target mereka, target orang-orang barat, orang-orang kafir. Sekaligus membuat media dan ajang bertengkar di antara sesama muslim. Jadi memang media pun itu diciptakan untuk, ya, untuk membuat ikatan keislaman itu tidak ada. Bergejolak antara negeri satu dengan negeri yang lain. Ya intinya politik divide et impera, politik pecah belah itu. Kerabat muslim. Keadaan ini membuat kisruh suasana karena setiap penduduk suatu wilayah menganggap bahwa negeri tempat mereka berpijak adalah satu-satunya wilayah dan tempat kepentingan mereka. Nah, jadi hanya berpijak kepada ikatan yang sempit, hanya berbatas wilayahnya masing-masing, wilayah negerinya masing-masing. Menganggap bahwa negeri tempat mereka berpijak adalah satu-satunya wilayah dan tempat kepentingan mereka. Yang penting adalah kepentingan kami saja. Tidak jarang kemudian negeri-negeri Islam itu hanya mementingkan negerinya masing-masing. Kalau ada urusan yang di luar, itu bukan urusan negeri mereka. Nah, gitu, karena ada batasan wilayah. Kerabat muslim. Lalu mereka berusaha memisahkan diri dari wilayah lainnya. Usaha mengembalikan sistem khilafah semakin rumit, semakin sukar. Ya karena sudah ada sekat-sekat tadi, teritori-teritori tadi. Ini semakin sulit. Gambaran eksistensi, gambaran keberadaan khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan Islam yang mengayomi seluruh muslim di dunia semakin kabur, semakin tidak jelas. Padahal sistem khilafah itu adalah ajaran Islam. Akhirnya umat ini yang diwakili oleh penguasa-penguasanya malah justru mengaburkan sistem khilafah Islam. Ini yang paling payah, ya, paling parah. Kerabat muslim. Usaha kafir penjajah telah berhasil menghilangkan ikatan keislaman. Benar ini. Jadi usaha kafir penjajah itu sudah berhasil karena negeri-negeri Islam itu tidak lagi punya ikatan keislaman, yang ada hanya ikatan ketetanggaan, ikatan persahabatan dan seterusnya. Ikatan seperti ini hanya terbatas dipraktekkan sebagai individu. Persatuan umat telah tercabik-cabik. Predikat ummah yang dulu merupakan ikatan penghubung di antara rakyatnya ini tidak ada lagi.
Jadi ikatan ummah yang satu ya, ummatan wahidah, umat yang satu itu sudah sakit ya, sudah sakit. Ini yang sakit di mana? Ya di pikirannya sebenarnya yang sakit ini. Pemahamannya yang sakit, pikirannya yang sakit. Sehingga kemudian lari ke hatinya juga ikut sakit. Kerabat muslim, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Hubungan mereka didasari ukhuwah Islamiyah. Sedangkan hubungan dengan orang kafir tidak boleh ada hubungan persaudaraan. Tidak ada hubungan persaudaraan kecuali hanya antar sesama mukmin. Tidak ada hubungan persaudaraan antara orang kafir dengan orang mukmin selama-lamanya. Abadi lestari, tidak ada hubungan persaudaraan. Sebab di antara mereka memang tidak ada hubungan persaudaraan berdasarkan garis keturunan selama seseorang tetap setia dengan kekufurannya. Dicatat tebal ya. Jadi selama seseorang tetap setia dengan kekufurannya, maka dianggap tidak ada hubungan persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amr. Al-mu'minu akhul mu'min fala yahillu lil mu'min ayabda'a ala bai'i akhihi wala yakhtuba ala khitbati akhihi. Seorang muslim ya, seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain, maka tidak halal baginya menawar di atas penawaran saudaranya dan melamar di atas lamaran saudaranya sebelum saudaranya itu meninggalkan lamarannya. Ini apa ikatan kaum muslimin adalah luar biasa ya, mendahulukan saudaranya. Tidak boleh, kemudian tidak halal baginya menawar di atas penawaran saudaranya. Jadi kalau ada yang sudah ditawar, perempuan sudah ditawar, maka tidak boleh ada yang menawar ya. Tidak ada yang melamar maksudnya. Itu nggak boleh, karena seorang mukmin adalah seorang mukmin yang lain, tidak boleh menyakiti. Dan Rasulullah SAW bersabda yang diberikan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Wa man farraja a muslimin qurbatan farrajallahu anhu biha qurbatan min qurrabil yaumil qiyamah. Min qurrabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzoliminya dan tidak merusak citranya atau membinasakannya. Apabila seseorang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan siapa yang membebaskan seorang muslim dari kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari salah satu kesulitan di hari kiamat. Juga siapa saja yang menutupi aib sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat nanti. Ini luar biasa kan kedudukannya kerabat muslim. Nah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahidun. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li aswada ala ahmar wala li ahmar ala aswada illa bittaqwa. Hai manusia, sesungguhnya Rabb kalian adalah satu dan Bapak kalian yang juga satu. Tidak ada keutamaan orang ajam atas orang Arab. Tidak ada keutamaan orang hitam di atas orang merah. Juga tidak ada keutamaan kulit merah atas orang kulit hitam kecuali takwanya. Nih, ajam itu maksudnya di luar ya, atau asing ya. Kerabat muslim, seluruh hadis itu menunjukkan bahwa satu-satunya ikatan penghubung antar muslimin adalah persaudaraan Islam.
Islam adalah satu-satunya ikatan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia yang beriman. Apakah ia orang Arab maupun non-Arab. Jadi Islam adalah ikatan sejati, ya. Ikatan akidah Islam, ikatan keislaman saja. Bukan Arab dan non-Arab tidak, tapi ya akidah Islam saja. Islam menghancurkan ikatan kebangsaan dan kesukuan setiap bangsa yang memeluk Islam. Jadi Islam itu menghilangkan ikatan-ikatan yang nisbi, yang relatif, ikatan yang semu, seperti ikatan kebangsaan, ikatan kesukuan setiap bangsa yang memeluk Islam, mengganti dengan ikatan ukhuwah Islam, persaudaraan Islam. Mereka bersatu dalam bahasa, mereka bersatu dalam thaqafah, mereka bersatu dalam adat, dan seluruh peraturan yang berlaku. Mereka bersatu semuanya. Tapi setelah Barat menyerang dan menguasai daerah-daerah Muslim, mereka hancurkan persatuan umat dan negara. Nah ini, jadi yang keroknya atau kedengkotnya itu apa? Yaitu Barat kafir penjajah ini yang mengoyak-ngoyak persatuan umat Islam dan persatuan daulah Islamnya ini dikoyak-koyak oleh kafir penjajah. Kerabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka bangkitkan kembali di tengah kaum muslimin fikrah ideologi ya yang namanya nasionalisme, ikatan kepada kebangsaan, isme ini loh, isme ini yang membuat apa ya, pikiran kaum muslimin menjadi kacau, payah ini, isme ini. Barat itu memang menciptakan isme ini memang sengaja, memang seolah-olah bagus, padahal itu buruk, ya, buruk sekali isme itu. Ya, mereka kafir penjajah itu bangkitkan kembali di tengah kaum muslimin fikrah atau ideologi nasionalisme, apalagi coba patriotisme, ya, kemudian adat, kemudian tradisi kuno, tradisi jahiliyah diangkat kembali, tradisi tidak Islami gitu, kultur ya, dan agama-agama kuno seperti Darmo Gandul kalau di Jawa itu ya, Assyria, Barbaria kalau di luar negeri, Persia, Buddhisme, keberhalaan primitif, materialisme, dan isme yang lain yang tidak bisa disebutkan di sini. Kerabat Muslim. Demikian juga kurikulum, ya, berbicara tentang kurikulum ya, kurikulum pendidikan. Di negeri-negeri Islam diberi landasan fikrah atau pemikiran dan pandangan tentang kehidupan. Kehidupan apa? Yaitu pandangan Barat, kebudayaan Barat, peraturan Barat, semua dari Barat. Ini memang sungguh tragis, fatal ya, fatal kaum muslimin. Seolah-olah itu kita telah kembali ke zaman pra-Islam, sebelum Islam. Benar-benar tragis keadaannya. Malapetaka, kecelakaan ini kepada umat Islam ini telah menyebabkan kepunahan daulah Islamnya, telah menyebabkan malapetaka negara Islam, daulah Islamnya, dan menghempaskan, mengeluarkan umat Islam ke arah kemusnahan. Ini kalau kita pakai bahasa yang ekstrim ya, maksudnya bahasa yang cukup tajam ya, yaitu ke arah kemusnahan. Mereka juga mencegah kaum muslimin bersatu berdasarkan Islam di bawah naungan daulah Islamnya. Mereka itu mencegah, mereka itu berusaha, kafir penjajah itu bagaimana agar negeri-negeri Islam itu tidak bersatu. Mereka itu pikirkan siang dan malam. Mereka pikirkan siang dan malam, kerabat muslim. Padahal Islam mewajibkan kaum muslimin mengembalikan sistem khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah, sebagaimana Islam telah mewajibkan pula menghilangkan perpecahan serta memerintahkan untuk bersatu.
Jangan berpecah belah. Ajaran Islam itu seperti itu. Tapi pikiran, ya, lagi-lagi pikirannya loh sudah diracuni, dicekoki, ya, oleh pikiran Barat. Jadi tidak real. Persatuan kaum muslim tidak real lagi. Sekarang seluruh kaum muslimin tidak menyadari hakikat penyesatan berpikir yang dilakukan Barat dan para penguasa boneka mereka. Jadi sudah dikatakan di awal tadi ya, bahwasanya Barat itu sudah duduk ongkang-ongkang sebenarnya. Justru kedudukan ya menghancurkan Islam itu diwakili sudah oleh penguasa-penguasa boneka di negeri-negeri Islam ini. Malah petakannya itu seperti itu sebenarnya, kerabat muslim. Kini telah tiba saatnya mencabut. Ini telah saatnya kita itu mencabut sama-sama dari pemahaman yang mendalam, dari pemikiran yang mendalam, dari kesadaran yang mendalam, mencabut pikiran-pikiran Barat semuanya. Misalnya yang isme-isme tadi ya, liberalisme, sekularisme, sosialisme, komunisme, isme-isme yang tidak ya, yang berlawanan dengan Islam. Isme-isme yang berlawanan dengan Islam harus kita cabut. Sudah saatnya mengganti fikroh-fikroh sesat, pemikiran-pemikiran sesat tersebut dengan fikroh Islam semata. Diganti dengan fikroh Islam semata dan ikatan keislaman, ikatan akidah Islam yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikatan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Ikatan inilah yang dapat mengembalikan persatuan umat. Kita yakin seyakin-yakinnya ikatan ini saja yang akan membangkitkan umat, yang akan menyatukan umat, yang akan menyatukan negara dan seluruh generasi manusia ini ya, seluruh manusia di muka bumi ini. Bagi kaum muslimin tidak ada kemuliaan, tidak ada kesenangan, tidak ada kesejahteraan zahir maupun batin, tidak ada rasa aman kecuali dengan Islam dan di bawah naungan Islam saja. Sahabat muslim yang beriman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang perwujudan, manifestasi atau implementasi ukhuwah Islamiyah itu? Yang pertama sekarang, yang pertama yaitu harus adanya kesatuan umat dan daulah. Ya, harus ada kesatuan umat dan daulah. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manifestasi dari ukhuwah Islamiyah yang paling penting adalah persatuan antar bangsa-bangsa Islam di seluruh muka bumi ini. Jadi harus ada persatuan antar bangsa-bangsa Islam di seluruh muka bumi ini, harus ada persatuan. Ya. Persatuan ini dianggap sebagai satu teritorial dan satu negeri. Jadi menjadi satu ya di bumi itu aja ya. Bila mereka berpindah dari satu negeri muslim ke negeri muslim lainnya, tidak dianggap keluar negeri atau menjadi orang asing, tidak, karena sudah menjadi satu negeri ya di bumi ini. Sebab negeri Islam manapun merupakan milik kaum muslimin seluruhnya. Luar biasa kita ya. Satu negeri dalam satu bumi. Memecah belah negeri-negeri muslim atau meletakkan garis batas antara negeri-negeri tersebut adalah haram hukumnya. Masuknya seorang muslim ke negeri Islam lainnya tidak memerlukan visa atau paspor, tidak, kerabat. Inilah yang pernah dilaksanakan dulu oleh daulah Islamiyah, oleh negara Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzkuru ni'matillahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang artinya wallahu alam. Dan ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan padamu tatkala kalian pernah bermusuhan, lalu kami, kata Allah, persatukan hatimu, dan atas nikmat Allah kamu menjadi saudara. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, satakunu ba'di hannatun wa hannatun
Faman arada ayu farriqo amrul muslimina wahum jami'un fadribuhu bisayfi ka'inan mangkana. Akan terjadi sesudahku kelemahan-kelemahan dan kehinaan-kehinaan. Oleh karena itu, siapa saja yang berusaha memecah belah umat Islam pada saat itu keadaan umat bersatu, maka pancunglah kepadanya. Siapapun orangnya. Nah, ini tegas ya. Kanjeng Nabi ya, tegas sekali. Kemudian bagaimana manifestasi ukhuwah Islamnya, implementasi ukhuwah Islamnya? Yang kedua adalah mempertahankan negeri Islam. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah. Ukhuwah Islamnya atau persaudaraan dalam Islam menonjol ketika musuh dari negeri-negeri lain berkomplot untuk menyerang Islam. Itu naluri ya. Jadi ketika negeri-negeri Islam itu diserbu, ya, ada musuh, maka negeri-negeri itu akan menonjol ukhuwahnya. Itu pasti ya, secara tabii, secara alami begitu. Pada saat tersebut kaum muslimin bersatu mempertahankan negeri khilafahnya. Begitu musuh hendak merampas sebagian wilayah mereka, maka mereka telah bersiap diri memasuki kancah peperangan. Betapapun lamanya. Seperti misalnya yang mereka lakukan ketika terjadi perang salib yang berlangsung selama 200 tahun. Sampai mereka berhasil mendobrak kaum salib dari Palestina. Mereka, kaum muslimin itu begitu. Kalau ada serangan dari kafir, maka menonjol ukhuwah Islamnya. Sekarang, tak ada lagi semangat mempertahankan negeri-negeri Islam. Terhadap penduduk Yahudi di Palestina saja. Rusia di Afghanistan saja. Mereka itu diam. Ya, kebanyakan seperti itu. Padahal jihad terhadap orang-orang kafir dan mempertahankan negeri Islam adalah wajib bagi umat di setiap zaman, meskipun penguasanya baik atau buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la taturruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya wallahu alam. Jika kamu tidak mau berperang atau tidak mau ke medan perang, maka pasti didatangkan azab yang pedih dan kaummu akan diganti dengan kaum lain. Hal ini tidak akan merugikan Allah sama sekali dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kerabat muslim. Jadi Allah akan mengganti dengan kaum yang lain. Nah, ini. Kalau kita tidak serius ya dalam berislam, ya nanti akan diganti dengan kaum yang lain. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 191. Yang artinya wallahu alam. Bunuhlah mereka orang-orang kafir di mana saja mereka berada dan usirlah mereka sebagaimana mereka pernah mengusirmu dahulu. Yaitu kafir harbi fi'lan. Orang kafir yang benar-benar secara nyata memusuhi. Ini harus dibunuh. Diusir dari negeri-negeri muslim. Kerabat muslim yang budiman. Ayat ya surah Taubah, surah Al-Baqarah tadi menunjukkan bahwa Rasulullah dan para pengikutnya telah berperang melawan qabilah, suku-suku yang menentang daulah Islamnya atau negara Islam dalam perang Ahzab misalnya. Meskipun kekuatan musuh saat itu 3 kali lipat kekuatan muslimin. Meskipun kekuatan musuh itu 3 kali lipat dari kaum muslimin, tetap semangat kaum muslimin untuk mempertahankan negerinya. Itulah yang terjadi pada hari-hari pertama berdirinya daulah Islamiyah di Madinah. Hal itu mungkin terjadi lagi bila daulah Islamiyah berdiri di masa depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap harus semangat ya. Setiap muslim wajib membela khilafah, sebab khilafah ini pasti terancam oleh gabungan kekuatan kafir, juga para pengkhianat yang muncul dari kalangan muslimin sendiri atau munafiknya. Na'udzubillah min dzalik. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah. Bagaimana manifestasi, implementasi ukhuwah Islamiyah? Caranya seperti apa? Yang ketiga yaitu harus ada amar ma'ruf nahi mungkar.
kerabat muslim. Ukhuwah Islamnya, persaudaraan dalam Islam biasanya muncul pada saat anggota masyarakat melaksanakan kewajiban dan tuntutan untuk berpegang teguh pada syariat Islam, yaitu seruan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Tuntutan tersebut bisa dilakukan oleh anggota maupun kelompok masyarakat, oleh individu, anggota masyarakat, ya, atau kelompok-kelompok masyarakat. Mereka melakukan kritik terbuka. Mereka melakukan kritik manakala penguasa buruk menerapkan syariat Islam atau berkhianat terhadap penerapan nizam Islam, ya, peraturan Islam, yakni dengan cara menerapkan aturan-aturan, ya, mereka itu yang menerapkan aturan bukan Islam, atau mereka itu berkhianat terhadap umat dengan memberi kesempatan kepada orang-orang kafir berkuasa di atas umat, maka harus dikritik, ya, secara terbuka. Kerabat muslim yang budiman, kritik semacam itu sering muncul pada abad-abad pertama. Umat Islam berdiri di hadapan penguasa dengan berani menasihati pada setiap melihat pemimpinnya menyimpang, berkhianat atau menerapkan hukum kafir. Tindakan yang sama juga dilakukan seorang muslim, yaitu menasihati kawan-kawannya sesama muslim setiap melihat saudaranya itu keluar dari ketentuan hukum syariat Islam atau hukum syara. Ini kerabat muslim. Jadi saling nasihat menasihati, ini penting sekali. Islam selalu menganjurkan, menekankan untuk mengubah kemungkaran dengan cara apa? Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, serta mengamati penerapan hukum Islam di dalam masyarakat dan negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang ke-71 yang artinya wallahu alam. Orang-orang mukmin dan orang yang mukminat, ya, orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat adalah wali satu sama lain. Mereka menyuruh pada kebaikan dan melarang perbuatan mungkar, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ta'murunnakum bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudanna 'ala yadidh dhalimi wa la tabra'annahu 'ala haqqi adran wa la taqshurannahu 'ala haqqi qasran. Aw la yadribanallahu bi qulubi ba'dikum 'ala ba'din thumma la yal'ana kum kama la'anahum. Pinjam HP Abi itu buat foto aja. Yang artinya wallahu alam. Tegakkanlah amar ma'ruf dan cegahlah mungkar dan bertindaklah terhadap yang zalim. Bimbinglah dia mengikuti yang hak dan kurangi gerakannya agar tidak menyimpang dari yang hak. Kalau tidak, maka Allah akan menumbuhkan kebencian dan permusuhan dalam hati kalian. Kemudian Allah akan mengutuk kamu sebagaimana kutukannya bagi mereka. Nah, ini kerabat muslim. Kemudian yang keempat, yaitu cara bagaimana implementasi atau manifestasi perwujudan ukhuwah Islamnya itu, yaitu harus ada tolong menolong sesama muslim, kerabat muslim. Di antara realisasi ukhuwah Islamnya adalah muwalahnya atau tolong menolongnya, muwalahnya orang-orang muslim satu sama lain. Mereka tidak muwalah terhadap orang-orang kafir, baik secara individu maupun dengan mengangkat menjadi pemimpin. Nah, ini nggak boleh, mengangkat orang kafir menjadi pemimpin nggak boleh. Tiap individu tidak mengambil wali dari orang-orang kafir dalam setiap jenis perwalian, sehingga ia tidak terjerumus untuk saling tolong-menolong dan membantu dengan orang-orang kafir. Adanya muwalah sesama muslim, yaitu tolong-menolong sesama muslim, akan menyebabkan bahu-membahu atau tolong-menolong dalam mengemban rislah Islam atau memerangi orang-orang kafir dan munafik sekaligus. Demikian pula orang-orang muslim tidak akan memasuki medan perang antar sesama muslim yang mengancam jiwa sesama muslim. Kerabat muslim, di antara contoh muwalah sesama muslim adalah adanya persahabatan dan saling membantu antar sesama. Ia tidak mencintai orang kafir atau menjadikannya sahabat. Sebab Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengharamkan mengambil orang kafir sebagai wali. Ini di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, nggih.
ayat 138 sampai 139 yang artinya wallahu a'lam. Berilah kabar gembira kepada orang yang berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan menerima azab pedih, yaitu mereka yang telah mengambil orang-orang kafir sebagai wali mereka, bukannya orang-orang mukmin. Apakah mereka itu menghendaki kemuliaan? Padahal seluruh kemuliaan itu ada di tangan Allah. Kerabat muslim. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan. Yang artinya wallahu a'lam. Orang mukmin dengan sesama mukmin adalah seperti bangunan yang saling memperkuat. Kemudian sabdanya Rasulullah SAW bersabda yang dari Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuthlimuhu. Seorang muslim bersaudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak pula merusak citranya. Kerabat muslim. Isi hadis tersebut menunjukkan isi hadis tersebut ditujukan kepada para penguasa muslim yang mempunyai kewajiban melindungi umatnya atau meminta tolong kepada umatnya untuk menangkal serangan musuh, bukan sebaliknya meminta tolong kepada musuh untuk menghantam umatnya. Ini yang terjadi malah kebalikannya, kerabat muslim, berarti sudah maksiat terhadap hadis Rasulullah ini. Kalau ada penguasa justru menindas menzalimi rakyatnya, justru tidak sesuai tuntutan hadis ini. Tidak dibenarkan para penguasa menzolimi orang-orang muslim, menghina, membiarkannya di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Tidak boleh, haram hukumnya, kerabat. Jadi justru yang seharusnya dalam ajaran Islam justru penguasa itu harus melindungi umatnya, itu yang benar. Nah, kemudian yang kelima sekarang yaitu implementasi ukhuwah Islamiyah. Bagaimana implementasi manifestasi ukhuwah Islamiyah? Yang kelima adalah tidak melanggar kehormatan sesama muslim. Tidak melanggar kehormatan sesama muslim. Kerabat muslim, sesungguhnya jiwa seorang muslim memiliki kehormatan yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh. Sebagaimana halnya keselamatan harta dan kehormatan mereka. Siapa saja yang mengiktikadkan bahwa setiap muslim adalah saudaranya, mustahil ia melanggar hak saudaranya, seperti misalnya membunuh, menuduh, memarahi, menggunjing, menghina, menipu, memata-matai, dan lain sebagainya. Jadi kehormatan itu nomor satu, Kehormatan kaum muslim itu nomor satu. Seperti satu tubuh kan, Jadi jangan sampai menyakiti sesamanya, nggak boleh. Sebab Islam telah mengharamkan melanggar kehormatan kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 93 yang artinya wallahu a'lam. Siapa saja membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka ganjarannya adalah jahanam. Ia kekal di sana dan Allah murka serta menjanjikan mereka azab yang pedih. Ini Jadi saudara-saudara kita yang kemarin dibunuh dengan sengaja 6 anggota Laskar SPI misalnya dibunuh dengan sengaja, maka pembunuhnya adalah jahanam, masuk neraka jahanam. Pasti dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 93. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya wallahu alam. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Dan jangan saling memata-matai dan jangan saling menggunjing. Apakah kamu suka makan bangkai saudaramu yang mati? Maka tentulah kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Kerabat muslim yang budiman. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmunal muhsonati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum tsamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Yang artinya wallahu alam. Dan mereka yang telah menuduh orang-orang suci berbuat zina,
kemudian tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka adalah mereka dengan 80 kali deraan. Kemudian jangan lagi diterima kesaksian mereka, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi tidak boleh menuduh sembarangan ya. Ini. Kemudian di dalam hadis ya, riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslimin. Yang artinya wallahu alam, hilangnya dunia ini lebih enteng bagi Allah daripada membunuh atau dibunuhnya seorang muslim oleh seseorang. Dan Rasulullah SAW bersabda, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qulil muslimi 'alal muslimi haramun maluhu wa 'irduhu wa damuhu hasbam ri'i minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Harta, kehormatan, dan nyawa seorang muslim haram bagi muslim lainnya, mengganggunya. Maksudnya, cukuplah keburukan bagi seorang yang menghina, merendahkan saudaranya yang muslim. Kemudian yang keenam, bagaimana implementasi manifestasi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Yang keenam adalah menonjolkan dan meluaskan ukhuwah Islamiyah, menonjolkan dan meluaskan persaudaraan dalam Islam. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam Islam wajib muncul ketika berhubungan dengan sesama muslim, dalam tingkah laku individual, jamaah, dan hubungannya antara pemimpin dan yang dipimpin, serta antara penguasa dan rakyat. Harus ada hubungan ukhuwah Islamiyah. Tumbuhnya ukhuwah Islamiyah antar sesama mereka menunjukkan keluhuran akhlak, keluhuran budi pekerti, keluhuran sifat mulia seseorang itu. Di antara perwujudan ukhuwah itu adalah menjadi muslim itu harus pemaaf, dapat menahan amarah, dapat sabar, tahan menanggung siksaan, terutama saat mengemban dakwah. Kemudian harus jujur, ya, malu, tawadhu, murah hati, menepati janji, baik sangka, dermawan, siap menunjukkan ke arah kebaikan dan memperbaiki kesalahan, saling mencintai dan tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois meskipun sedang dalam kesulitan. Ini jadi kita sama-sama harus belajar ini, kerabat muslim ya, sama-sama belajar ya dalam berislam ini sampai kafah totalitas semuanya, akhlaknya juga akhlak Islam, kerabat muslim. Semua itu menunjukkan manifestasi perwujudan penampakan ukhuwah Islamiyah yang mulia, persaudaraan dalam Islam yang mulia, nan agung, dan memberi bekas yang besar di dalam masyarakat, menjadi contoh tauladan di tengah-tengah masyarakat. Telah banyak diuraikan ayat maupun hadis yang melarang muslimin misalnya memiliki akhlak yang buruk dan sifat-sifat buruk lainnya seperti ghibah, menggunjing, memfitnah, dengki, iri, suka membiarkan aib seseorang muslim, kikir dalam berinfak, menipu, sombong, nifak, dan sebagainya. Sebaliknya, persahabatan, kelemah lembutan terhadap orang-orang muslim, kasih sayang sesama muslim, mendoakan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, membantu mereka, berziarah kepada mereka, bersama-sama dalam kegembiraan dan kesusahan, ikut simpati terhadap masalah mereka, memberi hadiah pada saat-saat munasabah tertentu, pada saat ada acara-acara tertentu, misalnya yang sifatnya pas ya, kondisi yang pas ya, atau mewasiatkan harta kepada mereka sebelum meninggal dunia, menjenguk mereka sewaktu sakit, mengurus dan mengantarkan jenazah hingga menguburkannya, adalah jenis-jenis kemanusiaan yang agung dan sempurna. Ya, kalau saat ini kan kita sama-sama menunjukkan simpati kita, empati kita, kepedulian kita terhadap COVID ya. Betapa banyak saudara-saudara kita ini, saudara-saudara muslim yang banyak kena COVID ini. Maka kita bahu-membahu tolong-menolong wallah ya, dengan pikiran, dengan tenaga kita, sesuai dengan kemampuan yang prima kita, kemampuan kita masing-masing. Ini menunjukkan akhlak, budi pekerti, ya, nan agung, luar biasa, gitu ya. Kita patut untuk
terapkan, itu akhlak Islam kita patut terapkan. Kerabat muslim banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa sifat-sifat itu sudah mendarah daging pada diri para sahabat, seolah-olah mereka adalah al-Islam yang berjalan di atas bumi. Mereka benar-benar contoh ya, contoh Islam, contoh al-Islam di muka bumi ini. Maka kita juga sebisa mungkin ya berpola pikir, berperilaku seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hikmah pada kesempatan pada malam hari ini ya, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama mengembalikan ukhuwah ini menjadi ukhuwah Islamiyah yang sejati. Ukhuwah Islamiyah yang sejati, yaitu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, apabila hal tersebut tersebar di kalangan orang Islam seperti yang pernah terjadi pada masa kejayaan Islam, maka umat Islam pasti mampu bangkit seperti sedia kala. Apabila hal ini berdasarkan akidah Islam, saat itulah penampakan eksistensi Islamisnya, keberadaan Islamnya, bukan nasionalisme, bukan patriotisme atau sekularisme yang berdiri di atas dasar maslahat bersama katanya. Bukan pula eksistensi palsu, keberadaan palsu yang berdiri di atas hubungan ketetanggaan atau persahabatan antar sesama bangsa Islam dan sebagainya. Tidak seperti itu. Yang benar adalah ikatan akidah Islam, ikatan ukhuwah Islamiyah sejati adalah ikatan akidah Islam. Ini kerabat muslim, memang negeri-negeri kufur yang pernah menjajah kaum muslim begitu lamanya masih gigih menghalangi kita kembali kepada ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya. Mereka itu berusaha terus-menerus siang dan malam, tidak henti-hentinya untuk menghalangi negeri-negeri Islam, menghalangi umat Islam untuk terciptanya ukhuwah Islamiyah di muka bumi ini. Ya, yang mampu menghubungkan sesama negeri dan bangsa-bangsa Islam yang ada di muka bumi ini, sebagaimana mereka kafir penjajah telah menghalangi kita untuk mengembalikan kekhilafan untuk kali yang kedua. Mereka itu berusaha terus-menerus untuk menghalangi tegaknya kekhilafan Islam. Ya, yang kedua, ya, sebelum kiamat tiba, yang insya Allah sebentar lagi akan berdiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dalam waktu dekat insya Allah akan berdiri dengan izin Allah SWT, dengan kemampuan kita, kemampuan kaum muslimin untuk kembali kepada fikrah, kepada thariqah Islam saja, kepada pemikiran metode Islam saja, untuk mengembalikan khilafah Islamiyah meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, itulah pada malam hari ini yang dapat kita sampaikan oleh Al-Fakir. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan dari pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kelebihan, ikhlaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kepada haibah rahimakumullah, jazakumullahu khairan katsira wa sa'adah fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin, yang telah sama-sama memenuhi undangan Zoom, undangan untuk meeting untuk kajian umum edisi ke-17. Jazakumullahu khairan katsira. Nggih. Amin. Nuwun. Pamit nggih. Ya, mudah-mudahan bisa sampai ketemu di edisi mendatang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa offline segera ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.